Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pendengar TV Borneo Tarakan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini, hari yang insya Allah sebentar lagi hari yang ke-15 di bulan Ramadan ini, kita bisa bersama-sama mendengarkan TV Borneo Kota Tarakan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan suri tauladannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan upaya itu nantinya bisa menandakan kita sebagai umat yang mendapat julukan husnul khotimah. Pendengar Borneo yang dirahmati Allah, bahwa dalam waktu sore hari ini kita diberikan materi untuk menyampaikan masalah menghidupkan di malam-malam Ramadan. Sebagaimana bahwa Ramadan berkaitan juga dengan hadis yang berbunyi Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil baiti. Sekaitan dengan itu, maka berangkat untuk menunaikan ibadah puasa, yang pertama adalah tentang keimanan kita lebih dahulu, menyaksikan bahwa segala sesuatu Allah yang mengatur, Rasulullah sebagai pesuruh dalam menjalankan kebenaran di muka bumi ini, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, dengan keyakinan kita bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajarkan wa iqamis shalah, tentang sholat, wa itaiz zakah, dan zakat, wa siyami Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjil baiti, dan haji bagi yang mampu. Oleh karena itu, sekaitan dengan bulan Ramadan ini, bahwa dari 5 sendi-sendi itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang tidak menjalankan sholat kalau tidak yakin dengan adanya Allah dan Muhammad yang membawakan kebenaran di muka bumi ini. Oleh karena itu, saling bersilaturahmi, saling berpautan, saling berkesinambungan, saling bersinergi, bahwa dalam menjalankan perintah Allah ini adalah merupakan salah satu dasar bahwa kita menjalankan ibadah sholat. Wa iqamis shalah, tegakkanlah sholat. Dalam menegakkan sholat tentunya sudah banyak peraturan-peraturan tentang sholat, bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Bagi siapa yang tidak menjalankan sholat berarti merobohkan agama. Oleh karena itu, sholat nantinya yang akan dihisab nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, awwalu ma yuhasabu, pertama-tama yang dihisab adalah pahala daripada ibadah sholat, tuntunan ibadah sholat yang dilaksanakan oleh hamba Allah di muka bumi. Fa in saluhat saluha fa'iros amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila sholatnya itu baik, maka
amalan-amalan ibadah yang lainnya dianggap baik dan cukup dengan adanya pemeriksaan atau hisab atau hitungan amal sholat. Dan apabila sholatnya rusak atau kurang dalam menjalankan ibadah sholat wajib yang ditambah dengan sholat-sholat sunnah kurang, maka juga akan dilihat satu persatu daripada nilai amal ibadahnya, baik itu keyakinannya, tebal tipisnya keimanan, kurang lebihnya keimanannya, lalu ibadah yang lainnya, sodakohnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu sholat merupakan barometer daripada perhitungan amal ibadah sholat, amal dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar Borneo TV yang dirahmati Allah, bahwa tentunya sholat dengan dasar mana tadi keimanan yang mana keimanan itu ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, dalam keimanan itu dalam rukun Islam itu juga ada yang namanya perintah zakat. Itu pun di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa kita untuk membayar zakat. Oleh karena itu dalam menjalankan ibadah sholat, zakat, puasa, haji itu merupakan rukun daripada rukun Islam dan itu saling berpautan, sehingga dalam menjalankan sholat pun itu berdasarkan Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah, ya, laksanakanlah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah, aqimus sholat ini tentunya dalam sholat ini, dalam bulan Ramadan ini, untuk memakmurkan masjid, untuk mengharumkan aktivitas bulan Ramadan ini perlu adanya memperbanyak ibadah sholat di malam hari, baik yang wajib maupun yang fardu. Oleh karena itu sholat tadi adalah merupakan pondasi yang pertama dalam menjalankan rukun Islam setelah meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sholat pun disebutkan sholat yang wajib 5 waktu sehari semalam, ya, ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Masing-masing itu mempunyai peraturan tersendiri, artinya bahwa sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dan subuh 2 rakaat, dan itu sesuai dengan syarat rukunnya orang yang menjalankan ibadah sholat. Hadirin pendengar Borneo yang dirahmati Allah, dan jadi amalan-amalan kebajikan di bulan Ramadan di antaranya adalah tadi menghidupkan sholat di qiyam lail, yaitu seperti sholat taraweh, ya. Dalam sholat taraweh itu sholat qiyam, yang mana apabila kita menghidupkan malam Ramadan dengan sholat taraweh, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, maka kita bersama-sama menghidupkan, meramaikan tempat-tempat ibadah kita, masjid kita, musola kita, langgar kita dengan sholat-sholat qiyamul lail. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan ibadah pada malam hari qiyamul lail, baik itu di tempat-tempat ibadah kita maupun di rumah, dengan mengharap ridho Allah disertai dengan iman, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni semuanya. Ya, dalam kegiatannya dalam sholat malam juga ada sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah yang dilaksanakan setelah kita tidur pada malam hari. Boleh di awal
waktu, pertengahan waktu atau sepertiga akhir waktu di malam hari. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ay ya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, dan sebagian malam salat tahajud sebagai tambahan ibadah bagi engkau. Mudah-mudahan Allah menempatkan engkau di tempat yang tertinggi, derajat yang tertinggi. Artinya sholat tahajud adalah merupakan sholat sunnah tambahan untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita di bulan Ramadan ini kita jalankan. Bahkan di luar Ramadan pun merupakan tanda syukur kita kalau kita di bulan Ramadan bisa menjalankan ibadah yang sepadat itu, apalagi di luar Ramadan. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Qiyamul Lail itu masih banyak dilihat di setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu apabila kita sudah melaksanakan sholat Qiyamul Lail, paling tidak kita akhiri dengan witir. Witir adalah sholat yang jumlahnya ganjil. Paling sedikitnya adalah 1 rakaat, sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat. Bisa dilaksanakan di awal waktu seperti kita habis sholat isya, sholat sunat tarweh, lalu diakhiri dengan witir. Bisa diakhiri dengan witir pada awal waktu setelah sholat isya, sehingga sholat witir ini salah satu hikmahnya adalah apabila kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fadilah sholat witir ini, maka mencabutnya itu pelan-pelan dan halus seperti rambut yang masuk di tepung, ditarik tidak terasa, sehingga itu kita amalkan. Nah, kenapa kok ganjil? Memang Rasulullah suka jumlah yang ganjil ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bahwa autiru qabla antusibhu min awali laili wa ausatihi wa akhirihi. Jadi sholat witir itu bisa dilaksanakan di awal waktu, bisa di tengah-tengahnya atau bisa di akhirnya. Jadi autiru qabla antusbihu min kulli lailin qad autara Rasulullah min awali laili wa ausatihi wa akhirihi. Jadi salat witir itu bisa dilaksanakan sebagaimana setiap malam pernah dilaksanakan oleh Rasulullah di seluruh malam, maksudnya di semalam, bisa di awalnya, bisa di tengah-tengahnya, bisa di akhirnya. Oleh karena itu sholat witir sebagai tambahan sholat sunnah dalam menghidupkan ibadah, amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan pada malam Ramadan, maka waktu yang panjang bisa kita laksanakan sebanyak-banyaknya. Pendengar Borneo rahimakumullah. Yang selanjutnya bahwa puasa salah satu rukun dari juga rukun Islam yang merupakan pembinaan untuk umat Islam. Jadi puasa ini adalah sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini diwajibkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang sebelum kau, la'allakum yang bertujuan untuk mencapai derajat takwa.
Oleh karena itu, bahwa yang diwajibkan orang berpuasa itu adalah yang pertama orang Islam. Kalau tidak Islam tidak diwajibkan puasa. Ya, jadi orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Yang sudah balik sampai usianya sudah menstruasi, sudah balik dan sebagainya. Kalau masih anak-anak biasanya latihan, ya, suci dari hadas besar yaitu haid atau nifas, ya. Yang selanjutnya mampu melaksanakan. Ada sudah orang dewasa, sudah orang tua tapi tidak mampu melaksanakan karena sudah ketuaan dan sakit-sakitan dan tidak ada harapan untuk sembuh, maka tidak wajib menjalankan puasa. Oleh karena itu puasa merupakan salah satu daripada kewajiban umat Islam yang rangkaiannya di dalam rukun Islam. Nah, apa saja yang harus dilaksanakan orang berpuasa? Tentunya niat. Kalau tidak niat, maka puasanya tidak sah. Maka harus niat, ya, niat untuk berpuasa dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum fajar. Niatnya sebelum fajar. Jadi kalau niatnya siang hari maka tidak sah, kecuali kalau puasa sunnah. Puasa sunnah boleh niat pada siang hari. Yang selanjutnya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya, kalau makan minum dengan sengaja batallah puasanya. Ya, jima atau berhubungan suami istri di siang hari itu juga membatalkan puasa. Tidak muntah dengan sengaja, maksudnya muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Mungkin kalau pas nyidam usia kandungan 3 bulan yang mana mual-mual terus muntah tanpa sengaja maka tidak batal. Tapi kalau dimuntahkan maka di situ atau disengaja untuk biar muntah, maka batal puasanya. Oleh karena itu dengan adanya bisa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah sebagaimana hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengharap ridho Allah, iman pada Allah, menjalankan puasa, tidak makan, tidak minum, mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Borneo TV yang dirahmati Allah, untuk meramaikan malam-malam atau meramaikan aktivitas di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan dan penuh dengan rahmat Allah, maka perlu kita banyak melaksanakan sunnah-sunnahnya puasa. Di antaranya untuk siang hari menjelang terbenamnya matahari kita banyak berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, banyak berzikir untuk menghadapi untuk kita buka bersama. Bagi yang berkelebihan ada untuk banyak-banyak bersedekah, ya. Lalu menyegerakan berbuka kalau memang sudah waktunya berbuka. Segera baru kita menjalankan sholat wajib kita di waktu maghrib 3 rakaat. Ya, oleh karena itu menyegerakan puasa merupakan salah satu daripada sunnahnya puasa, yaitu mengakhirkan makan sahur. Ya, makan sahur itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Jadi kalau ada yang tidak sahur dengan alasan tidak sahur tidak puasa, maka tidak ada hubungannya. Maka orang sahur itu sunnah. Kalau kita makan sahur maka mendapatkan pahala nilai sunnah makan sahur. Maka kalau bisa diakhirkan, ya, meninggalkan perkataan-perkataan yang keji atau buruk. Tidak usah lagi mak-mak ini ngerumpi, tidak usah lagi kita berkumpul dalam mungkin tadarusan kita membicarakan aib orang, kekurangan orang,
atau memfitnah orang, ini adalah yang harus ditinggalkan, meninggalkan hal-hal yang seperti itu merupakan sunnah. Jadi kalau kita bisa berkata-kata bagus, berkata-kata baik, itu lebih daripada mendapatkan pahala sunnah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik. Jangan sampai kita berkata-kata yang jahat atau jelek atau keji di bulan Ramadan ini, karena itu mengurangi nilai pahala kita, pahala puasa. Ya, berbuka dengan kurma atau manis-manis, paling tidak kita minum manis, ya. Oleh karena itu mengawali kita berbuka makan yang manis, ya, ini sunnah hukumnya, ya. Kalau kita bisa melaksanakan sunnah, maka nilai pahala kita berbuka itu dapat pahalanya kesunahan tersebut. Membaca doa, ya, bagaimana biasanya belum berbuka, maka baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi yang seperti itu, kesunahan-kesunahan itu kita sebagai tambahan nilai ibadah, karena di bulan Ramadan bulan yang sangat mulia sekali. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya, tadi ya, makan minum sudah, ya. Lalu makruhnya berkata kotor itu tidak boleh, makruh hukumnya, ya. Berkata kotor, jorok, ya, itu makruh, maka dihindari yang makruh. Lambat buka, sholat dululah biar makannya nanti enak. Nah, jangan sampai seperti itu, maka berbukalah, takjillah dulu, paling tidak makan kurma atau minum, ya. Jadi jangan diakhirkan bukanya, ya. Lalu bekam atau siwak, ya, berkumur-kumur, suntik, itu makruh hukumnya. Kalau ibu-ibu biasanya masak-masak di dapur, ya, mungkin jualan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang dia mencicipi masakan itu di lidah, tetapi kalau ditelan maka batal puasanya. Oleh karena itu jangan sampai kita menelan hasil cicipan tersebut supaya tidak menjadi batal puasa kita. Pendengar Borneo yang dirahmati Allah, dalam kaitannya untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, ya, maka kita banyak bersodakoh, karena sodakoh di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Bagi yang bisa memberikan takjil atau orang yang berbuka, itu pahalanya tidak ada berkurang sedikit pun sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Oleh karena itu mari berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebanyak-banyaknya kita beramal soleh. Dan rangkaian rukun Islam yang selanjutnya adalah zakat. Ya, bahwa zakat itu juga diwajibkan, apalagi di bulan Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Mana zakat fitrah ini adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, semuanya wajib dizakati di akhir Ramadan atau di bulan Ramadan ini. Zakat fitrah adalah wajib, kecuali orang yang tidak mampu sama sekali, yang tidak ada persediaan untuk makan di hari Lebaran, ya, itu tidak diwajibkan. Tapi kalau yang lainnya wajib semuanya. Bahkan sampai-sampai orang yang menerima zakat, ya, yang menerima zakat itu dapat bagian zakat, maka bisa disisihkan sebagian untuk menyampaikan zakat fitrahnya, karena zakat fitrah ini yang dizakati jiwanya,
ya, bukan hartanya tetapi jiwanya. Jiwa orang yang berpuasa itu dikeluarkanlah zakat itu, sehingga amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh hasil rapat Kementerian Agama dengan instansi terkait, untuk zakat, karena di Tarakan ini makanan pokoknya adalah beras, maka dihitunglah beras yang termahal yaitu 45.000. 45.000. Ini hasil dari rapat dari kantor Kementerian Agama. Yang sedang yaitu 40.000. Yang beras dolok, yang konsumsinya hari-hari beras dolok, maka zakatnya itu juga harga beras dolok 37.500 rupiah. Nah, ini untuk kaitannya dengan kadar zakat yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Kota Tarakan. Oleh karena itu bersegeralah untuk menyampaikan zakat. Disunahkan zakat itu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai imam naik di tempat khutbah imam, ya. Kalau sudah turun selesai melaksanakan sholat id, kita bayar zakat fitrah, maka bukan dinamakan zakat fitrah tetapi sodako. Oleh karena itu mumpung masih jauh, masih 2 minggu lagi insya Allah, ya, malam nanti sudah hari ke-15, mudah-mudahan kita bisa membayar zakat fitrahnya, ya. Kalau zakat mal juga wajib dikeluarkan apabila sudah haul, sudah 1 nisab, ya, 1 nisab zakat mal. Zakat mal itu berarti zakat harta, ya, ada harta yang wajib dizakati, termasuk juga hewan ternak, termasuk juga emas dan perak, termasuk juga hasil pertanian, hasil niaga, barang temuan atau profesi atau yang punya pekerjaan yang sudah menghasilkan harta, maka wajib dizakati apabila sudah sampai nisabnya. Kalau zakat mal itu disamakan dengan harga emas. Kalau harga emas sekarang seharga 1.500.000 1 gramnya. Kalau menurut Imam Syafi'i bahwa emas itu 85 gram sudah wajib dizakati 2,5%. Kalau kita hitung harga emas tadi 1.500.000, maka 127.500.000 rupiah, maka itu sudah wajib dizakati, yaitu 2,5%. Pendengar Burniyo yang dirahmati Allah, bagaimana kalau zakat hewan ternak seperti unta, sapi, kambing? Maka itu zakatnya adalah kalau 5 unta maka 1 domba, kalau 30 sapi maka 1 sapi, kalau itu jumlahnya kambingnya itu ada 40 maka 1 ekor kambing. Itu kalau hewan, ya, hewan ya, itu sudah ada hewannya sudah semasa 1 tahun. Iya. Lah kalau hasil pertanian seperti gandum, jagung, ya, kurma, padi, anggur dan buah-buahan yang kering yang bisa disimpan, itu adalah juga harus juga dizakati, ya, dizakati. Kalau 1 ton seumpamanya gandum atau jagung atau beras, maka 5%. Apabila itu apabila itu dengan pengairan, ya. Kalau 10% apabila tanpa pengairan, ya. Oleh karena itu pertanian ini, ya, yang punya mungkin kalau tambak itu termasuk juga, ya, pertanian, ya, tambak yang menghasilkan udang, ikan, ya, itu bisa dikategorikan, ya.
Nah, kalau seperti kontrakan dan lain-lain itu juga bisa hasil niaga ya, karena dibayarkan dengan jumlah rupiahnya dan lain sebagainya. Itu juga wajib dizakati. Ya, seperti juga pegawai yang sudah mencapai nisabnya, mungkin kalau sekarang DPR itu gajinya itu 28 juta, satu bulan itu berapa kali? Satu tahun sudah lebih dari jumlah tadi yang emas 85 gram tadi ya, sekitar lebih dari itu. Oleh karena itu dikeluarkan juga zakatnya. Jadi yang pejabat-pejabat eselon 1, 2, 3, 4 itu sudah sampai ya, belum tambahan penghasilan yang insentif dan lain sebagainya. Oleh karena itu dijumlah semuanya, baik itu yang di tabungan maupun yang secara kontan. Hadirin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, bahwa dalam kaitannya rangkaian rukun Islam yang 5 ini wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Kalau kita lihat bahwa untuk kesaksian kita mempercayai adanya Allah, yang kedua adalah merupakan rangkaian daripada sholat, yang sholat ini merupakan sandaran kita, pondasi kita untuk menjalankan ibadah semuanya, karena di sholat ini hanya memerlukan waktu dan tenaga kita, tidak terlalu memerlukan biaya. Nah, kalau kita zakat mengeluarkan harta benda kadang-kadang agak berat, apalagi kalau sudah kumpul mau mengeluarkan kelihatan banyak, itu hati rasa sayang. Tapi kalau kita sudah mantap yang rangkaian yang pertama tadi bahwa semuanya itu adalah kesaksian dari Allah, maka insya Allah tidak akan menjadi berat tetapi ringan. Mudah-mudahan kita dimudahkan itu semuanya. Dan puasa, yang mana puasa ini adalah untuk melatih jiwa kita tidak marah dan menahan emosi, menahan marah dan lain sebagainya. Ini merupakan satu kesatuan yang bisa melatih jiwa kita agar jiwa kita bersih, agar jiwa kita tenang, agar jiwa kita bisa menjalankan semuanya rangkaiannya dengan keimanan tadi. Haji adalah merupakan juga salah satu rukun Islam, yang mana haji itu juga memerlukan tenaga fisik yang kuat ya, termasuk juga fisik yang kuat dan biaya yang mahal ya, biaya yang mahal. Apalagi sekarang untuk menunaikan ibadah haji itu bahwa antrinya lama sekali. Kalau sekarang mendaftar mungkin 33 tahun lagi baru bisa berangkat haji, dan yang namanya haji reguler. Lalu kalau haji plus insya Allah 8 tahun paling lama ya, 8 tahun, 6 sampai 8 tahun. Ada lagi haji furoda, haji yang tanpa tunggu, tetapi ini untuk masyarakat Kota Tarakan berhati-hati untuk melaksanakan haji furoda ini harus visa haji. Jangan sampai visa selain haji, karena akan merugikan diri sendiri. Di samping diperketat di Arab Saudi kegiatan haji furoda ini, yang mana visa haji dan mana visa mujamalah, visa turis, visa pekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu lihat-lihat, pilih travel yang mempunyai izin melaksanakan haji furoda. Kalau haji furoda itu visanya adalah haji, bukan umroh, bukan juga mujamalah, bukan juga wisata tenaga kerja atau turis dan lain sebagainya. Oleh karena itu merupakan rangkaian dari puncak seluruh rukun Islam, karena di haji situ ada juga ibadah sholat ya, ada juga keyakinan kita bahwa kita memenuhi panggilan Allah, yaitu tawaf, sa'i, tahallul ya, dan juga melaksanakan arus Mina
Arafah Mina Musdalifah sebagai kelengkapan untuk Arafah rukun haji. Bila tidak ke Arafah maka tidak dikatakan haji, karena al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Bila jamaah Indonesia yang pergi ke Makkatul Mukarramah menunaikan ibadah haji dan tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya tidak sah, karena wukuf itu merupakan rukun haji ya. Jadi haji itu adalah Arafah. Jadi banyak juga kasus-kasus yang telah dialami oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu kami himbau kepada masyarakat bahwa untuk melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban, dan itu juga memenuhi panggilan Allah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu dalam arti ekonominya, fisiknya, finansialnya, maka tidak diwajibkan. Sama juga diwajibkan haji, sama juga tadi di zakat ya. Bagi yang sudah tua renta yang tidak akan mungkin sembuh lagi sakitnya, maka tidak berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Kalau di sholat tetap wajib melaksanakan ibadah sholat dalam kondisi apapun, baik di rumah, di perjalanan, dalam kondisi sehat atau sakit, sesuai dengan kemampuan yang saat itu dirasakan oleh personilnya. Oleh karena itu puncak akhirnya adalah ada keimanan tadi. Jadi kalau imannya kuat, insya Allah semua rangkaian rukun Islam yang sudah diberikan kepada kita, dituntun oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan terlaksana dengan baik. Hadirin pendengar Borneo TV yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, maka paling tidak dalam rangkaian untuk memperbanyak juga membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu merupakan pedoman, panduan untuk kehidupan kita di dunia hingga akhirat. Dan Al-Quran itu merupakan tuntunan ya, yang mana di dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang hal-hal, yaitu tentang hukum-hukum yang kita laksanakan kegiatan keseharian kita di dalam keseharian kehidupan kita. Karena dengan Al-Quran itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batal. Dalam kaitannya syariah, kita tahu hukum mana yang sunnah, mana wajib, mana makruh, mana mubah ya. Itu mana haram, maka itu akan kita ketahui. Oleh karena itu Al-Quran wajib kita pelajari, karena Al-Quran merupakan kitab yang harus kita pegang untuk menjalankan rangkaian kegiatan aktivitas dalam menjalankan kehidupan keseharian. Sumber utama hukum-hukum Islam itu juga Al-Quran. Isi kandungannya tak lain adalah ada ajaran yang diperintahkan oleh Allah tentang sholat, zakat, shaum, haji, itu semuanya juga ada dalam Al-Quran. Hukum syariah ya, hukum syariah yang wajib, yang sudah tidak bisa pisah-pisah lagi atau tidak bisa dikurangi, yaitu seperti rukun Islam tadi ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu ada dalam tuntunan Al-Quran, yaitu hukum syariah yang ketentuannya hukum yang dihasilkan dari nas qot'i atau yang pasti ya, syariah ya, ketentuan atau aturan hukum-hukum ya. Nah itu kalau kita di dalam hukum-hukum itu, maka keluarlah di situ ada hukum syariah ya, ada hukum fikih ya, fikih. Kalau hukum syariah itu hukum yang ketentuannya sudah aturan tidak bisa
tidak bisa dikurangi. Tapi kalau fikih, karena fikih itu termasuk ketentuan aturan-aturan hukum, yang mana fikih itu bahkan yang dihasilkan dari para ijma ya, para kiai ya, sebagaimana ketentuan hukum yang etikanya, perilakunya manusia dihasilkan dari nas zanni. Zanni itu samar. Contoh ketentuan jarak tempuh, seseorang boleh sholat qashar atau sholat jamak qashar, itu adalah hasil dari ijtihad. Nah, hukum-hukum yang seperti itu termasuk hukum Islam yang kategorinya adalah dari fikih. Kalau yang syariat tadi adalah dari Al-Quran, hadis yang tidak bisa ditambah atau dikurangi, sebagaimana tadi ada rukun Islam tadi. Hadirin pendengar RRI rahimakumullah, apa sih kok ada fikih yang sering kita dengar? Kata fikih itu adalah dari bahasa Arab, yaitu al-fiqh, sama dengan sinonimnya al-fahmu, faham. Istilah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara ya, yang diwajibkan, diusahakan dari dalil-dalil tafsili yang terperinci, yang sifatnya dhonni, samar-samar terhadap isi kandungan Al-Quran atau hadis. Para ulama melakukan ijtihad, penggalian hukum ya. Nantinya ada di sini dengan penggalian hukum ini Islam sangat sangat teliti. Dengan hasil adanya fikih ini maka adanya madhab-madhab, yang mana ada madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, yang mana hukum Islam ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman ya, berkesinambungan dan fleksibel. Oleh karena itu bagi muslim muslimah, maka ketentuan dari Al-Quran yang mengeluarkan syariah dan di syariah hukum Islam yang merupakan tuntunan bagi kita sebagai manusia yang mempunyai kegiatan aktivitas kehidupan dunia yang menuju ke akhirat, maka perlu adanya kita memperdalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai panduan, sebagai pedoman ya, untuk kita semuanya. Pendengar Borneo TV yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini maka perbanyaklah untuk membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu apabila kita baca, kita menambah nilai pahala kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi salah satu juga kalau kita mempunyai kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan benar dan tajwidnya, dan kita ajarkan kepada yang lain, itu merupakan juga ilmu yang bermanfaat sebagai jariah kita. Apabila guru-guru ngaji yang telah menyampaikan ilmu-ilmu itu walaupun hanya sekata, dua kata, tetapi dengan benar insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat ini pahalanya mengalir terus, gurunya meninggal, ilmunya masih digunakan oleh yang lain, masih dipraktekkan yang lain, maka dapat kiriman ilmu tadi. Oleh karena itu jangan segan-segan, bagi yang belum bisa belajar, mari belajar bersama-sama untuk memperdalam bacaan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman, sebagai panduan hidup bagi hamba Allah di muka bumi apabila ingin
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendengar Borneo TV yang dirahmati Allah, bahwa dalam Ramadan ini pun Al-Quran diturunkan ya, sebagaimana bahwa ada malam yang juga diturunkan Al-Quran, dan ada juga malam Lailatul Qadar ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, 1-5 wa akhirih, bahwa di malam Qadar itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu di akhir 10 hari di malam Ramadan, maka kita lebih menggiatkan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat tercapai dan dapat melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu kita jaga kesehatan kita jaga ibadah kita, jangan sampai kena kotoran, hal-hal yang bisa merugikan ibadah kita, nilai pahalanya berkurang, bahkan kalau bisa bertambah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama semangat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.